Polisi berhasil meringkut seorang DPO kasus pencurian buah kelapa sawit yang beraksi di wilayah Desa Rukam, Kecamatan Taman Rajo, Muaro Jambi. Sebelumnya, pelaku ninja sawit tersebut masuk dalam daftar pencarian orang dan buron selama hampir 1 bulan. Polisi berhasil meringkus satu orang DPO ninja sawit. Polisi berhasil meringkus seorang DPO kasus pencurian buah kelapa sawit yang beraksi di wilayah Desa Rukam, Kecamatan Taman Rajo, Muaro Jambi. Sebelumnya, pelaku ninja sawit tersebut masuk dalam daftar pencarian orang dan buron selama hampir 1 bulan. Pelaku pencurian tandan buah segar kelapa sawit berinisial HR 34 tahun berhasil diamankan tim unit reskrim Polsek Parosebo, Resort Muaro Jambi. Tersangka berhasil ditangkap setelah sebelumnya hampir 1 bulan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Ninja sawit yang sempat buron ini diamankan di tempat persembunyiannya di wilayah Kecamatan Jambi, luar kota Kabupaten Muaro Jambi. Usai diamankan, tersangka kemudian digelandang polisi ke Mapolsek Parosebo. Pelaku HR merupakan rekan dari AJ, pelaku pencurian buah kelapa sawit yang sebelumnya lebih dulu diringkus Polsek Parosebo. Kedua dilaporkan telah mencuri buah sawit milik PT Era Sakti Wira Forestama atau PT EWF di Desa Rukam, Kecamatan Taman Rajo, Muaro Jambi. Dari hasil penyelidikan, kedua beraksi di waktu malam hari. Dalam aksinya, kedua pelaku berhasil menggasak 85 tandan buah segar kelapa sawit di lahan PT EWF senilai hampir 3 juta rupiah. Hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam kasus ini, polisi turut menyita barang bukti yang digunakan pelaku untuk mencuri sawit, seperti tojok, dodos, dan angkong. Kasus pencurian tandan buah sawit, di mana yang dimaksud dalam pasal 363 ayat 1, keempat KUHP pidana, bahwa ini miliknya PT EWF dan dicuri berupa 85 tandan buah sawit yang dilakukan oleh inisial H, yang sebelumnya kita sudah menangkap pelaku yang inisial A. Pelaku ini termasuk DPO kasus pencurian sawit. Pelaku sudah juga meresahkan masyarakat khususnya di wilayah Rukam, di mana tempat PT EWF berada, tempat pencurian sawit yang mereka lakukan. Pelaku ini beraksi malam hari dan ya? Ya, mereka beraksi pada malam hari. Kami dari Polsek Parosebo tetap bersinergi secara khusus buat para datuk dan camat di sini, di mana setiap bulan ada namanya rakor, rapat koordinasi, dan disitulah saya sebagai Kapolsek dan juga rekan Polsek mengajak seluruh para datuk, camat, bahkan warga pada saat rapat mengajak, ayo sama-sama bekerja sama untuk menjaga Harkam Tipmas secara khusus. Karena kalau di tempat kita ada sesuatu yang tidak baik, itu membuat nanti kekacauan atau yang membuat desa itu tidak nyaman. Jadi kami menghimbau untuk bekerja sama, dan kalau ada yang namanya bentuk pidana ataupun kejahatan yang lainnya, laporkan ke kita dan biar kita tangkap dan amankan. Pelaku tindak kejahatan yang ada di tahanan Polsek berusaha kami memberikan siraman rohani buat mereka, agar mereka juga bisa bertobat dan keluar dari tahanan, atau seperti apa nantinya mereka menyelesaikan perkara mereka bisa kembali ke masyarakat dan tidak mengulangi perbuatan jahat yang sudah mereka lakukan sebelumnya. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini harus mendekam di sel tahanan Mapolsek Parosebo. Pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman hukuman pidana maksimal 7 tahun kurungan penjara. Heri Zulkifli, JEK TV melaporkan.